mental health yang berawal dari pikiran negatif. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental yang di masyarakat Indonesia ini sering di-skip atau nggak dipedulikan. Kenapa? Karena orang di Indonesia dominannya mereka lebih menghargai dan juga langsung memberikan perhatian terhadap kondisi-kondisi yang lebih terlihat oleh mata. Ya, seperti sakit-sakit fisik yang lebih terlihat. Dan kebanyakan orang Indonesia lebih tidak peduli lagi kalau ternyata kondisi mental yang tidak terlihat oleh kasat mata ini ternyata mempengaruhi lebih dari 80% di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada satu klien yang datang ke kami untuk melakukan proses terapi setelah pergi ke beberapa dokter dan mencoba berbagai terapi dan memiliki satu kondisi penyakit khusus. Dan ternyata setelah digali lebih dalam, kondisi mentalnya ada yang sakit, yaitu kaitan dengan inner child, masa lalunya, trauma, yang akhirnya kata dokter badannya sehat-sehat aja sih. Tapi kenyataannya selalu merasakan sakit bahkan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi buat teman-teman yang merasa punya gangguan kecemasan, rasa depresi, terus panic attack yang tidak berujung, sebenarnya berawal dari mana sih? Nah, setiap diri kita ini memang dibekalin secara tidak langsung punya rasa takut. Rasa takut ini terhadap sesuatu hal atau benda atau sebuah kejadian ataupun nasib apapun itu. Rasa takut yang muncul dalam diri kita yang lebih dari 40 hari kita tidak bisa menyelesaikannya, maka rasa takut itu akan berubah bentuk nih menjadi kecemasan atau kekhawatiran. Kekhawatiran dan kecemasan ini dalam 40 hari pun kita juga nggak bisa mengantisipasinya, maka dia akan berubah menjadi panic attack dan ujungnya dia akan menjadi psikosomatis, yaitu sakit fisik dalam diri kita yang disebabkan karena kondisi mental. Udah banyak banget loh orang yang seperti ini. Dibawa ke dokter nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi dirinya merasa kesakitan di seluruh tubuhnya. Dan ada satu fakta menarik yang perlu kita cermati bersama-sama. Ternyata tubuh kita ini merespon dengan kondisi emosi yang kita miliki. Bayangkan dong, kalau kita banyak menyimpan emosi negatif. Contoh satu emosi aja, yaitu emosi sedih. Orang kalau sedih itu kan kebanyakan pengennya menangis ya. Dan ternyata sebuah hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sel darah merah kita itu akan mengikuti bentuk menjadi air mata saat kita hanya menyimpan satu emosi negatif, yaitu sedih. Kurir di tubuh kita yang sangat luar biasa yang tugasnya mengantarkan oksigen dan berbagai nutrisi makanan ke seluruh tubuh kita ternyata bentuknya tidak normal. Nah, kira-kira walaupun kita sudah makan yang bagus, kita sudah coba aktivitas yang baik gitu ya, olahraga dan lain sebagainya, tapi ternyata kurir kita tidak bisa berfungsi dengan normal. Contohnya kalau kita pesen barang yang bagus, ternyata tukang kurir yang nganterin ke kita banyak complok gitu. Ya dia tidak akan bisa mengantarkan ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, akhir itu baru satu doang loh, emosi negatifnya sedih. Gimana coba kalau kita menyimpan emosi yang banyak banget? Khawatir, takut, cemas, merasa sendiri, kesepian, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak layak, dan perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Bentuk tubuh kita, sel darah merahnya udah nggak karuan tuh rasanya. Dan akhirnya kalau itu tidak diselesaikan, kita akan masuk ke fase depresi. Bagi orang-orang depresi, ternyata memerlukan keberanian yang jauh lebih tinggi untuk hidup dibandingkan bunuh diri ataupun mati. Nah, teman-teman, kalau mengalami masalah, misalnya hubungan dengan pasangan, hubungan dalam keluarga,
problem di tempat kerja sebenarnya bukan kemampuan kita yang tidak bisa menyelesaikannya, tapi ternyata ada kondisi mental di dalam diri kita yang belum selesai, yang akhirnya membuat kita tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa merespon permasalahan-permasalahan yang datang ke kita secara bijak, secara jernih, secara objektif, dan juga secara jujur. Dan ternyata banyak juga loh yang mengalami masalah kondisi mental yang akhirnya membuat hidupnya berantakan, kesulitan mencapai impian, baik pekerjaan ataupun masa depannya. Ya di sini nih banyak komentarnya. Terus gimana nih caranya buat teman-teman yang udah lama banget bergulat dengan dirinya sendiri, dengan emosi, perasaan, trauma dan segalanya? Ada nggak sih sebuah tools ataupun alat ajaib yang membantu kita menyelesaikan semua itu? Jawabannya ada. Dan tools ini sendiri saya sudah memakainya dan saya rekomen sih tools ini karena saya udah belajar banyak tools yang lain. Buat saya tools ini cukup efektif, efisien, bisa diterapkan oleh siapapun dan mendapatkan hasilnya jauh lebih cepat untuk membuang tadi ya trauma dan emosi negatif. Kalau bahasa saya mah tools ini tuh kita pakai untuk nyabutin paku-paku yang udah tertancap bahkan berkarat di dalam diri kita, perasaan kita dan pikiran kita. Karena ada satu hal, kita akan kesulitan menyuruh orang atau menyuruh diri kita sendiri untuk positive thinking kalau di sininya kita belum positive feeling. Itu sangat susah banget. Tapi kalau di sininya kita sudah mengkondisikan positive feeling, maka yang di sini gak usah kita suruh, dia akan otomatis untuk positive thinking sendiri. Dan tools yang akan kita gunakan di e-course ini yaitu Spiritual Emotional Freedom Technique.